Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Saya percaya saudara kabarnya luar biasa. Kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan, karena itu tetaplah setia dan semangat untuk terus berdoa. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua yang terus setia untuk berdoa. Hanya Tuhan tempat kekuatan kita dan Dialah tempat sandaran hidup kita, sumber pengharapan kita, dan karena itu biar kita terus mau melekat dengan Tuhan dan meminta supaya Bapa terus menuntun jalan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan senantiasa sertai kami dalam jalan-jalan kami, supaya kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang kami inginkan. Karena itu Aba Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu malam ini, memohon perkenanan-Mu atas hidup kami, tuntunan-Mu dalam langkah hidup kami, agar kami senantiasa melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Sekali lagi katakan Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa menurut rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu.
ajar aku. Ajar kami taat dan setia hanya padamu Tuhan. Haleluya. Bawa kami Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan bawa kami Tuhan untuk taat melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang ada dalam kami yang memampukan kami untuk berjalan dalam rencana-Mu. Karena kami percaya rencana Tuhan itu yang terbaik. Karena kami percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik. Karena kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji. Lebih lagi dengan iman percaya pada Tuhan, katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau tak pernah gagal Tuhan, tepati semua janji-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu. Terima kasih, oh Tuhan. Tidak pernah gagal setiap janji dan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan
percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menjadikan kami lebih dari pemenang dalam setiap persoalan hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai dalam hidup kami. Oh, ku percaya. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami percaya dalam hidup ini Tuhan. Hanya Kau satu-satunya kami mau percaya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi katakan pada Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Kau yang kami andalkan Tuhan, yang kami percaya, tiada yang lain selain Kau Tuhan. Haleluya. Katakan lebih lagi, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau sandaran kami, Engkau andalan kami Tuhan. Tiada yang lain seperti Kau, Yesus, Tuhan yang kami sembah. Engkau yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang dahsyat bagi kami. Karena itu kami mau menuruti segala perintah firman-Mu. Karena itu kami mau taat melakukan segala firman-Mu Bapa. Kami mau menggenapi firman Tuhan di hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus kami Engkau bawa untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar firman-Mu itu terus berbicara bagi setiap kami, menuntun langkah-langkah hidup kami, membawa kami dalam segala jalan-jalan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu membawa kelegaan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu saudara. Iya, shalom, selamat malam Ibu Debbie, saya mau bersaksi Bu. Ya, nama saya Yanti dari Bali. Saya ingin menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa kepada saya. Saya ini penderita jantung di mana klep kiri saya bocor 60% dan sudah di repair 11 tahun yang lalu. Jantung saya dikeluarkan selama 8 jam dan dimasukkan kembali selama 8 jam operasi. Jadi total operasinya 16 jam. Waduh. Dan saat ini klep yang kanan pun sudah bocor juga 60%. Hingga fungsi paru-paru saya hanya tinggal 20% saja disebabkan saya pernah mengalami pendarahan hebat. Iya, pernah mengalami pendarahan hebat saudara. Bahkan dikatakan ya pendarahan hebat sehingga paru-parunya itu terendam dengan darah. Ya, selama sebanyak 2 liter darah yang merendam paru-parunya saudara ya. Jadi klep kanan kiri jantung bocor 60% serta fungsi paru itu hanya tinggal 20% saja sebab pernah mengalami pendarahan hebat. Tabung oksigen selalu berada di dekat saya.
Namun perlindungan Tuhan betapa luar biasa Bu, ketika 1 bulan yang lalu saya positif COVID. Wah saudara ya, jantung bocor 60% kanan kiri, paru-paru tinggal berfungsi 20%, kena COVID. Iya, bahkan ketika dicek CT saya hanya 11. Wah, rendah sekali ya. Saya merasakan keluhan pusing ya, tidak bisa mencium bau, namun hanya 1 hari saja. Tidak bisa makan dan juga hanya 1 hari saja. Ya, dan yang luar biasanya Bu, selama saya kena COVID saya tidak menjama oksigen. Ya, tidak pernah menjama oksigen. Setiap saya sesak nafas dan saya selalu, padahal kalau saat tidak positif COVID saja sering pakai oksigen, tapi ketika kena COVID malah tidak pernah memakai oksigen. Sampai saya benar-benar lupa kalau saya ini sedang positif COVID. Setiap kali Ibu Debbie berdoa di mesbah doa, antara lain juga bagi yang terikat dengan obat tidur supaya Tuhan jamah dan lepaskan. Saya selalu memegang kepala saya dan saya berkata, Tuhan, aku percaya, terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan saya dari insomnia, yaitu tidak bisa tidur. Dan saya percaya Tuhan, saya tidak perlu lagi minum segala macam obat penenang untuk saya bisa tidur. Puji Tuhan Bu, tepatnya tanggal 9 Tuhan jamah dan sembuhkan saya dari insomnia selama 40 tahun. Wow saudara, selama 40 tahun tidur pakai obat tidur, dan tanggal 9 yang lalu dijamah Tuhan dan dilepaskan dari keterikatan obat tidur. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang ajaib. Saya juga bersyukur, terima kasih Ibu Debbie yang sudah selalu berdoa untuk segala macam masalah bagi pengikut mesbah doa dan mesbah syukur. Terakhir yang tidak kalah penting, yang Ibu Debbie selalu berkata bahwa kalau ada masalah jangan cari pendeta. Ya, tetapi kita cari Tuhan sungguh-sungguh, karena Tuhanlah yang sanggup untuk menolong. Ya, saya juga mau menitip pesan buat semua jemaat mesbah doa agar benar-benar cari Tuhan. Ya, jangan hidup dalam pertikaian, terutama buat hamba-hamba Tuhan. Ya, biar kita melakukan firman Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Debbie ya, dan seluruh saudara pengikut mesbah doa. Ya, saya percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyembuhkan. Terima kasih Ibu. Saya berdoa agar semakin banyak ya pendeta, gembala yang bertobat. Ya, karena kalau tidak bertobat maka sudah disediakan batu kilangan, kata Tuhan. Terima kasih buat kesempatan saya boleh bersaksi. Sekian kesaksian saya panjang lebar ini, semoga menjadi berkat bagi semua pendengar. Ibu Debbie, saya juga minta maaf kalau kesaksian ini saya singkat-singkat dan kata-katanya mungkin kurang beraturan. Ya, sebab mengingat waktu. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu, love you Bu. Saya mengucap syukur ya. Tuhan memberkati Ibu. Dan ini saudara, saya dikirimin foto-fotonya ketika Ibu ini dioperasi. Wah, mengerikan sekali. Bahkan selama 1 bulan penuh memakai kantong sedot darah otomatis karena kemana-mana ya darahnya terus keluar dari paru-paru. Bahkan darah setiap 2 hari sekali itu harus disedot. Setiap kali check up sebulan sekali harus pakai holder ini selama seminggu. Setiap pagi ke rumah sakit untuk diganti baterai.
Ya, dan ini juga ibu mengirimkan foto-foto obat tidur, segala macam obat tidur yang sudah diminum selama 40 tahun. Saudara, apa yang Tuhan buat itu luar biasa ya, seorang ibu yang selama 40 tahun tergantung dengan obat tidur sehingga jantungnya bocor ya, kena kanan dan kiri 60% bocor, paru-paru berfungsi tinggal 20% karena pernah pendarahan hebat. Kena COVID bulan lalu ya, bagi kita manusia mungkin berpikir seperti ini, kena COVID pasti ya mati. Kalau orang dunia, kalau orang lain berpikir itu sudah pasti mati, tetapi mujizat Tuhan lakukan. Bahkan selama COVID ibu ini tidak pernah memakai tabung oksigen. Wow. Padahal untuk hidup sehari-hari saja tabung oksigen selalu tersedia di sampingnya karena paru-parunya tinggal 20%. Saya selalu berkata, ingat, tidak perlu takut berlebihan. Hidup mati kita bukan di tangan COVID tetapi di tangan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, ya kalau belum waktunya kita mati ya tidak akan mati. Kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu ya, Ibu Yanti di Bali. Terima kasih Bu buat kesaksiannya, saya percaya ini menguatkan setiap kita, bahkan juga yang hari ini mungkin sedang terkena COVID. Ya tetaplah percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Sekali lagi terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat menguatkan kita. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita. Kemarin sudah sampai di Daniel pasal yang ke-6. Kita tahu bersama Raja Darius sangat sedih hatinya ketika harus menjebloskan Daniel ke dalam penjara, ke dalam gua singa. Ya tetapi Raja tidak punya pilihan lain, dia bahkan tidak bisa menolong Daniel karena dia masuk dalam jebakannya sendiri. Dan Alkitab berkata akhirnya dia menyuruh Daniel diseret untuk dilempar ke dalam gua singa. Dan ketika dilempar ke dalam gua singa, maka batu besar pun ditutup di mulut gua itu. Dan raja memateraikan cincinnya pada batu itu sehingga itu tandanya tidak ada seorang pun yang boleh merubah keadaan itu. Ya, dan tidak boleh ada seorang pun yang menyelamatkan Daniel. Lalu saudara, dikatakan di sana raja pergi ke istananya setelah dia menandatangani batu itu dengan materai, cincin materainya. Lalu dia berpuasa ya semalam-malaman. Dia tidak menyuruh datang penghibur, penari-penari. Dia tidak dapat tidur malam itu. Dia berdoa, dia berpuasa bagi Daniel ya, karena dia sedih Daniel harus terpaksa dibuang ke dalam gua singa. Ya, ayat 20 berkata saudara, ya pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah dia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Saudara, ya kita melihat di sini bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah pun menyaksikan bagaimana konsistennya Daniel menyembah kepada Tuhan. Dia tidak takut walaupun dia harus berhubungan dengan bahkan penghukuman yang ada di depan mata, itu kematian. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah melihat bagaimana cara hidup Daniel. Mereka juga melihat bagaimana iman Daniel yang dia tunjukkan dalam pengabdiannya dan kesetiaannya kepada Allah. Ya, apakah yang dapat disimpulkan oleh orang-orang yang belum percaya ketika mereka melihat kehidupan kita? Ya, kira-kira apa yang orang lihat dari iman kita ya kepada Tuhan, saudara? Semua orang boleh melihat pengabdian Daniel kepada Allahnya. Bahkan ketika dia dibuang di dalam gua singa, raja pun bertanya ya. Dia berseru memanggil Daniel. Alkitab berkata ayat 21 tadi bahwa dengan suara yang sayu dia berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Kenapa di sini dikatakan raja berseru dengan suara yang sendu, karena yang sayu, karena ya dia pikir pasti Daniel udah mati.
Tetapi masih ada sebuah harapan di dalam hatinya raja. Ya, kenapa raja datang? Harusnya kan raja tahu dibuang ke gua singa pasti udah mati dimakan singa. Tapi raja percaya bahwa iman Daniel itu kepada Allahnya itu luar biasa, dan raja pun percaya bahwa Tuhanlah yang akan melepaskan dia. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan mentaati kehendaknya tidak dapat disentuh sampai Allah mengambilnya. Ya, kita harus mempercayai Allah berarti memiliki kedaulatan atas hidup dan nyawa kita, saudara. Sehingga kita yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan akan memiliki kedamaian yang tidak terhingga. Karena kita percaya hidup mati kita itu di tangan Tuhan, karena kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bahkan malam ini kita mendengarkan kesaksian seorang ibu yang jantungnya sudah bocor kanan kiri itu 60%, paru-parunya berfungsi tinggal 20% karena pernah mengalami pendarahan hebat. Terkena COVID. Semua orang berpikir kalau sudah seperti itu pasti mati, tapi sekali lagi Tuhan yang pegang kendali atas mati hidup seseorang. Daniel dilempar dalam gua singa, raja berpikir pasti mati, saudara. Iya, dan raja berkata, Allahmu yang engkau sembah dengan tekun itu pasti sudah melepaskan engkau dari singa-singa itu, kata raja. Lalu saudara, dikatakan di sana, kata Daniel kepada raja ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. 23, Allahku yang telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Waduh saudara, raja yang memanggil dia dengan suara yang sendu, yang sayu karena raja pikir dia udah mati. Tiba-tiba Daniel berseru, ya raja, kekalah hidupmu. Ya, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Bukankah Allah yang kita sembah juga sama dengan Allah yang disembah oleh Daniel? Allah yang sama juga yang sudah mengatupkan virus corona yang menyerang Ibu Yanti tadi, yang jantungnya sudah bocor kanan kiri 60%, paru-parunya tinggal 20%. Tuhan yang mengatupkan virus corona itu sehingga dia tidak bisa mengapa-apakan nyawa. Hidup mati di tangan Tuhan. Kalaupun ada yang meninggal karena corona, sudah waktunya. Tetapi kalau belum waktunya, bahkan corona pun tidak sanggup mengambil orang yang sudah jantungnya 60% bocor kanan kiri. Daniel berkata, Tuhan telah mengirim malaikat untuk mengatupkan mulut singa itu. Saudara, jangan terlalu putus asa hari-hari ini. Percayalah Tuhan sanggup mengirim malaikatnya untuk menyelesaikan setiap masalah di hidup kita. Ayat 24 di sana dikatakan, lalu sangatlah sukacita raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Saudara, ya Tuhan tidak mengeluarkan Sadrak, Mesak dan Abednego dari dapur api. Mereka tetap masuk. Tuhan tidak mengeluarkan Daniel dari gua singa, mereka tetap masuk. Tuhan tidak membebaskan Yusuf dari penjara, Yusuf tetap masuk ke dalam penjara. Tetapi kenapa mereka harus melewati semuanya itu? Karena Tuhan punya tujuan untuk memuliakan namanya. Ya, saya juga dulu pernah berdoa agar saya tidak diusir dari rumah. Tetapi Tuhan membiarkan saya diusir dari rumah. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau melihatkan kemuliaannya atas kehidupan kita. Dulu saya pun berdoa, Tuhan kan lebih gampang kalau Tuhan mengubah hati papi saya, lalu dia bisa menerima iman saya dan dia tetap menerima saya sebagai anak di rumah. Tapi ternyata ya jawaban Tuhan bukan mengubah hati papi saya, tetapi Tuhan mengizinkan saya harus tetap menjalani proses keluar dari rumah. Supaya nama Tuhan itu dimuliakan saudara. Daniel tubuhnya tidak tersentuh oleh sedikit pun gigitan singa. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak dilahap oleh api, baju mereka tetap seperti biasa. Lalu raja memberi perintah untuk mengambil Daniel. Ya.
Daniel ditarik dan tidak terdapat luka. Ayat 25, raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saudara, ada upah di balik kejahatan, ada upah di balik ketaatan. Orang-orang yang iri hati, yang suka menjatuhkan orang, yang ingin menghancurkan hidup orang lain, ingat, satu saat ketika engkau tidak bertobat, maka Tuhan akan menyatakan hukumannya sehingga semuanya bisa berbalik. Mereka yang ingin menjebloskan Daniel ke dalam gua singa, mereka sendiri yang dilemparkan ke gua singa. Hati-hati, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Jangan suka menjatuhkan orang, jangan suka membuat orang lain itu tersandung. Kita tidak tahu kalau Tuhan bekerja dengan caranya, mengerikan saudara. Ya, belum lagi badan mereka sampai sudah disambut oleh singa dan diremukkan semua sampai ke tulang-tulang mereka. 26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. 27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. 28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. 29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Saudara, menurut adat istiadat Persia, hukuman yang kejam ini dipindahkan kepada orang-orang yang telah berkomplot melawan raja dengan menghasutnya untuk melakukan suatu tindakan yang tidak adil. Kemarahan besar raja mengakibatkan hukuman mati bagi para pejabat yang jahat beserta keluarga mereka. Perbuatan-perbuatan jahat kadang-kadang akan memukul balik orang-orang yang merancangkan kejahatan dan kekejaman itu. Ya, tetapi orang yang terus hidup takut akan Tuhan, bahkan menaruh harapan mereka pada Tuhan, akan ditinggikan oleh Tuhan. Mengapa Daniel harus masuk ke gua singa? Kenapa Tuhan tidak meluputkan dia dari gua singa, tetapi dia harus masuk ke dalam gua itu? Supaya semua orang memuliakan Allah. Bahkan mulutnya Raja Darius pun berkata, memaklumkan semua orang yang ada di kerajaannya harus takut dan taat kepada Allahnya Daniel. Dialah Allah, dialah yang sanggup melepaskan dan menolong. Kerajaannya tidak akan binasa dan tidak akan berakhir sampai selama-lamanya. Bahkan Daniel diberikan kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan itu. Ya saudara, bahkan ketika Nebukadnezar menjadi percaya bahwa Allah Israel memang nyata karena kesetiaan Daniel dan teman-temannya. Di sini pun kita melihat Raja Darius juga menjadi yakin mengenai kuasa Allah karena Daniel. Dan Allah menyelamatkan dia walaupun Daniel dibuang ke dalam sebuah negeri yang asing. Tetapi kesetiaannya kepada Allah merupakan kesaksian bagi pemimpin-pemimpin yang berkuasa. Jika hari-hari ini kita ternyata berada dalam lingkungan yang baru atau dimanapun Tuhan tempatkan kita, pakailah kesempatan itu untuk bersaksi mengenai kuasa Allah dalam hidup kita. Tetaplah setia kepada Allah supaya Dia dapat memakai kita untuk menghasilkan pertobatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Luar biasa, saya percaya ada banyak nilai yang kita dapat lewat kehidupan Daniel, di mana dia percaya, bahkan Raja Darius berkata, Allahnya Daniel itu Allah yang besar, yang sanggup menolong dan melepaskan. Mari kita renungkan firman ini. Kami percaya Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kami tahu ketika kami berserah dalam tangan-Mu, maka pembelaan penyertaan-Mu itu nyata. Biarlah hati kami tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas mati hidup kami, atas
apapun dalam dunia ini Tuhan. Ini pernyataan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi kami percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi dengan iman katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi kami percaya. Tuhan, janji-Mu ajaib terukir dalam lubuk hati kami Tuhan. Kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu. Bahkan saat kami di dalam tekanan masalah, bahkan kematian di depan kami tetap percaya pada kuasa dan kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat mengambil nyawa kami tanpa seizin Tuhan. Biarlah Engkau terus menjadikan kami Tuhan orang-orang yang terus berketetapan hati, mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak terus taat dan setia kepada Engkau, percaya kepada firman-Mu. Berkati para suami menjadi suami yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari segala kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Tuhan beri mereka Tuhan pengurapan sebagai seorang imam yang dapat membawa istri dan anak-anaknya dalam Tuhan. Begitu juga istri menjadi penolong yang sepadan bagi suami dan anak-anak. Anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan. Masa depan mereka yang terbaik, jodoh mereka yang terbaik. Tuhan terus memberkati juga Bapa untuk orang tua kami, keluarga besar kami, bahkan oma opa kami di usia senja, para lansia Tuhan, bahkan juga para single parent. Mereka tidak pernah sendiri, Tuhan menyertai. Berikan kebahagiaan, damai sejahtera di hari tua, kesehatan, kekuatan. Biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Engkau. Bahkan semua mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, sakit apapun, kami memperkatakan di dalam nama Yesus kesembuhan bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari saudara, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, Tuhan, kalau sakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa menyerahkan Tuhan. Kalau mereka yang terkena COVID hari-hari ini, biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan. Tidak ada bimbang, ragu dan takut dalam hati kami, karena kami percaya Tuhan pegang kendali. Berkati setiap mereka yang sedang tertekan hari-hari ini adalah persoalan yang berat, yang terlilit hutang piutang, yang terlilit masalah keuangan, bahkan Tuhan yang sedang sakit ataupun yang sedang mengalami pemulihan dalam keluarga. Tuhan jadi jawaban. Yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, kebencian, pertikaian,
dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan ketakutan, kecemasan yang berlebihan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ada dalam perkenanan-Mu Bapa senantiasa. Kau juga terus memberkati mereka yang hari-hari ini merindukan punya keturunan ilahi. Bukakan setiap kandungan yang tertutup Tuhan, agar mereka punya anak yang akan menjadi anak pewaris kerajaan Allah, melakukan kehendak Bapa. Berkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh wakil-wakil, seluruh jajaran kabinet yang ada, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai. Biarlah bangsa kami ada dalam perkenanan Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran bangsa ini. Kami memohon anugerah Tuhan tercurah. Tuhan yang pegang kendali atas bangsa kami, dijauhkan dari pertikaian, kerusuhan, terorisme, semuanya ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Kau terus memberkati rakyatnya, penduduknya diberkati, disertai Tuhan. Hujan pertobatan tercurah bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan memberkati para TNI Polri juga terus menjaga keamanan, ketentraman bangsa ini. Tuhan yang memegang kendali. Bahkan kami terus menyerahkan juga Tuhan untuk setiap rakyat di atas bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah, ada pemulihan yang terjadi, tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal dan pertobatan massal. Berkati para tim medis yang terus setia, Tuhan perlindungan-Mu Tuhan sempurna. Kami percaya Engkau juga terus memberkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Anugerah Tuhan turun sempurna. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.